Kajiwat tentang perang, tapi bukan perang sembarang perang, namanya perang pemikiran. Perang kok kan dak angkek senjata saja dah. Ada perang konvensional, ada yang non konvensional. Nah, kita bicara yang non konvensionalnya. Ada perang mulik namanya, itu non konvensional tuh. Ada perang urek saraf namanya, itu non konvensional je tuh. Ada perang pemikiran, itu non konvensional je tuh. Tapi kalau berdarah-darah, bom-bom dan lain sebagainya, itu perang konvensional. Nah, yang wak hadapi sekarang adalah yang non konvensional, yang dikenal dengan istilah perang pemikiran, Ghazwul Fikri. Dan para pemikir mengatakan Ghazwul Fikri itu artinya adalah ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan bahaya pengaruh pemikiran barat. Ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan berbahayanya pemikiran barat, di mana pemikiran tersebut banyak diremehkan oleh kaum muslimin. Nah, karena mereka menganggap remeh, sehingga mereka tidak mengantisipasi dan mereka tidak meresponnya secara benar. Nah, sudahlah diremehkan, masuknya diam-diam pula. Nyoba bahayo. Kemudian masuk diam-diam. Dan itu diremehkan. Nah, kalau masuk maliang ke rumah wak, bawa senjata, bawa golok, bawa senapan. Kita tahu kalau itu musuh, berniat buruk kepada kita. Nah, ketika dia pegang senjata, kita patuh. Tapi kalau talengahnya, kita bekuknya. Jaleh musuh itu. Tapi kalau perang pemikiran tidak begitu. Yang memasukkan dia ke rumah kita justru kita sendiri. Tidak ada dia todong senapan. Tidak ada dia todong senjata. Tapi kita sudah jadi korban. Bukan hanya jadi korban, bahkan jadi pembelanya. Nah, kalau perang konvensional jelas musuhnya. Kalau perang pemikiran tidak jelas musuhnya. Nah, itu pendapat dari Abdul Sattar Fathallah. Kemudian Muhammad Qutb Ibrahim. Perang pemikiran adalah metode non-militer yang dilancarkan oleh musuh Islam untuk menghancurkan Islam dan memalingkan kaum muslimin dari berpegang teguh kepada akidah, pemikiran, kebudayaan, dan syiar-syiarnya. Nah, kini kata Arab itu alergi orang mendengar. Itu Islam Arab, baju Arab dan lain sebagainya. Nah, besok kalau ada nama mati jangan pakai jo almarhumah tu lagi. Kalau yuan ti Arab bana. Islam itu bukan milik Arab. Islam itu rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Nabi diutus bukan untuk kaumnya. Nabi diutus untuk semua manusia, bahkan untuk jin sekalipun. Nah, dengan gencarnya itu di televisi, di media yang Bapak Ibu baca, jangan sampai beko alergi pula. Ya. Anda sukonyo nan berbau Arab, ya. Nan Islam itu ndak Arab, betul. Tapi tujuannya mengatakan begitu adalah dia tidak suka Islam. Makanya ada kasus bendera dicoret dengan penyanyi rock, ndak ada masalah. Ya, dicoret gambar penyanyi pop, ya ndak ada masalah. Tapi dicoret dengan kalimat la ilaha illallah, itu masalah. Artinya kalimat itu tidak boleh. Yang lain silakan. Artinya kalau yang Arab tidak bisa. Kalau yang lain silakan. Awalnya begitu. Lama-lama akhirnya masuk seperti kata Hitler, gendangkan kebatilan ke telinganya setiap hari, sehingga dia sangka kebatilan itulah kebenaran. Dan perang pemikiran bukan isapan jempol. Allah sudah mengisyaratkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti millah mereka. Millah bisa dalam artian agama, millah bisa dalam artian gaya hidup, cara berpikir. Nah, mungkin mereka tidak ingin memasukkan kita ke agamanya. Bagi mereka cukup sudah kaum muslimin beragama Islam, tapi tingkah lakunya tidak menampakkan dan tidak membuktikan kalau dia adalah orang muslim. Nah, saking banyaknya orang Islam seperti itu, sehingga ada yang membuat anekdot. Kalau Islam itu cuma KTP saja, berarti KTP-nya saja nama sarugo. Nah, orangnya dicari tidak masuk. Orangnya ternyata diambuangan dalam neraka. Itu namanya Islam KTP.
Kenapa? Karena saking banyaknya kaum muslimin Islam, bukti tidak ada. Takut menampakkan identitas Islamnya. Nah, jadi mereka tidak akan senang sampai mereka bisa membuat kita mengikuti mereka. Kalau tidak akan ikut agama, minimal cara pikir, cara hidup. Nah, kemudian karena hati seperti itu, rasa tidak suka itu sangat menggunung dalam hati, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dek didorong dek walan tarda dalam surah An-Samu ayat 270, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu. Artinya kita keluar dari Islam, kita murtad. Dan itu memang terjadi. Ada namanya pemurtadan, misionaris dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena rasa tidak suka, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam. Nah, sudah dicoba dengan cara kekerasan, tidak mempan. Nah, mereka beralih dengan cara yang lebih halus, tapi pengaruhnya lebih dahsyat ketimbang cara kekerasan. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-8, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah menyempurnakan agamanya sekalipun orang kafir tidak suka. Nah, yang dikeluarkan oleh mulut adalah hasil pemikiran. Entah kau adona mengecek, itu bukan hasil pemikirannya. Menurut logika orang nan waras, yang bapak ibu katakan adalah apa yang ada dalam pemikiran bapak dan ibu. Nah, ketika dia berusaha memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut, dengan perkataan-perkataan mereka, itu artinya mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan pemikiran mereka. Nah, dari sanalah ulama mengambil kesimpulan, inilah perang pemikiran. Dahulu dia coba memadamkan cahaya Allah dengan kekerasan, dengan penjajahan, tidak bisa. Contoh saja di India. Nah, ketika kaum muslimin semakin keras perjuangannya melawan penjajah Inggris, karena dalam Islam ada perintah berjihad, menjadikan nyawa murah sekali untuk mendapatkan surga. Nah, penjajah Inggris bingung, senjata kurang, jumlah sedikit, kok semakin keras ditekan, semakin keras dijajah, semakin keras pula perlawanan. Apa mereka tidak takut mati? Nah, itu. Nah, dicari-carilah apa sumber kekuatan. Senjata tidak canggih. Kalau kita pemburuncing katanya. Kalau jumlah juga tidak banyak. Nah, dicari-cari sumber kekuatan, ketemunya di Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran dibakar, kata penjajah itu, mereka banyak yang hafal. Dilarang pun mencetaknya, tidak ada masalah. Kaum muslimin menghafalnya di luar kepala, tertanam dalam dada mereka. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau Al-Qurannya tidak bisa dimusnahkan, kita musnahkan maknanya. Begitu. Biar dia tinggal di tulisan saja. Muncullah Ahmadiyah. Itu sejarahnya itu. Ahmadiyah itu boneka dari Inggris. Sampai-sampai ketika orang demo tentang aliran sesat Ahmadiyah, ada 2 anggota parlemen Inggris datang ke Indonesia. Apa urusannya? Ya, karena mereka yang membuat itu. Ditokohkanlah Mirza Ghulam Ahmad. Kok sorbannya lebih putih dari awak, kok jangguiknya mungkin lebih panjang dari awak, kok baju gamisnya lebih rancak pada awak. Salat samo, puasa samo, hari raya samo. Tugasnya 2 saja. Kecean jihad tu ndak berlaku lagi. Kecean penjajah tu ulil amri. Tu saya masukan ke kaji, nan salat iyo 5 waktu, nan Jumat iyo jam ketika zuhur 2 rakaat, puasa bulan Ramadan. Tetap sama semuanya, tapi yang 2 itu cancel saja. Itu. Nah, itu asal usulnya, itu perang pemikiran. Karena dengan kekerasan, uang habis, nyawa melayang. Prajuritnya dikasih gaji tinggi, apa gunanya kalau mati? Itu keceknya. Nah, karena gagalnya strategi dengan kekerasan, berpindahlah mereka memakai sistem perang pemikiran. Ada perang salib namanya. Perang yang paling lama dalam sejarah manusia, sejak 1097 sampai 1295. Lebih kurang 2 abad peperangan itu. Ada 9 babak atau 8 babak
yang sebagian besar dimenangkan oleh kaum muslimin. Mereka menyaksikan kaum muslimin dari segi jumlah sedikit, kaum muslimin dari segi teknologi senjata juga kurang, tetapi mereka bisa memenangkan peperangan. Mereka sudah buat pasukan sekutu, tapi kaum muslimin tidak bisa dikalahkan. Nah, apa kerangan yang membuat mereka bisa kuat? Raja Louis yang tertawan ketika itu, ditawan di Mansurah, sampai sekarang masih ada penjaraannya sebagai museum peringatan. Nah, raja dari Prancis ditawan, itu kan sangat memalukan. Lalu ditebus oleh negerinya. Ketika di penjara itulah dia berpikir, ini apa yang membuat mereka ini bisa menang ini? Jumlah kita lebih banyak, senjata kita juga tidak kalah. Nah, kenapa? Ya, dicari-cari, kembali seperti penjajah Inggris. Mereka punya sumber kekuatan. Siapa itu? Ya, Al-Quran lagi. Nah, maka tahun 1200-an di Austria atau di Wina dibuatlah mata kuliah bahasa Arab. Nah, mereka belajar bahasa Arab untuk mencuki-cuki kelemahan Al-Quran. Mereka ingin mengaburkan sumber kekuatan kaum muslimin. Mereka ingin membuat keraguan-raguan dalam diri kaum muslimin kalau maksud ayat itu bukan begitu. Nah, itu. Tulisannya saja yang begitu, tapi maksudnya tidak begitu. Anda jangan hanya konteks saja. Begitu bahasa inteleknya. Tiba dia awak nanawam, yona, itu kecil awak. Nah, sarupun apa ibu pernah baca? Nampal yang paham tentang tafsir Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betul tu. Tapi kalimat berikutnya yang kurang ajar. Karena Allah yang paling paham, Anda jangan sok paham pula. Begitu. Hanya Allah yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Jadi jangan ada manusia yang mengatakan dia lebih paham. Tidak ada manusia yang mengatakan dia lebih paham dari Allah, tidak ada. Tapi lebih paham dari manusia yang lain bisa. Ya, kalau Pak Ibu jadi dosen, ada mahasiswa awak mengecek. Jangan mentang-mentang apa dosen, apa lebih paham lo pelajaran kau? Kau tidak tinggalnya bisu entahnya kok. Atau iya lo dia awak, Ustaz tu jam rasul lebih bana lo penafsirannya. Hanya Allah na lebih tahu. Jadi anekdot pulo. Beko kalau melanggar lampu merah Pak, dikaja adek polisi. Apa melanggar, kami tilang. Kecian ke polisi itu. Apa jangan sok tahu loleh. Ya. Nama arati lampu merah, yo lampu merah. Dapat dah. Jadi jangan sok lebih paham lo pada lampu merah lagi. Aturan kani tilang sok pinjaro jadi. Ya. Itu perang pemikiran tu. Ya. Bagi orang yang punya benteng, ndak nyuinya. Bagi orang awam, kini mana lebih banyak kaum muslimin tu yang awamnya atau yang baik ilmunya? Ya. Banyak yang awamnya di siko. Ya. Ndak. Ya, yang siko ndak awam, buktinya datang kemari. Dek tahu, dek ada ilmu tentang keutamaan itu. Nah, gagal dengan kekerasan. Contoh paling konkret ya perang salib. Ya mereka sendiri yang sebut perang salib. Ya jangan salah lo lawak. Nah, kemudian musuh Islam menyadari metode non-militer lebih berbahaya pengaruhnya, lebih efisien, biaya murah meriah, pengaruhnya luar biasa. Apa maksudnya? Kalau perang konvensional, kita berdarah-darah, rumah runtuh. Nah, kalau perang non-konvensional, perang pemikiran, darah tidak keluar setetes pun. Rumah tidak rubuh satupun, tetapi akidah hancur berantakan. Nah, itu dia. Kalau rumah runtuh, badan terluka, akidah selamat, surga menanti. Rumah tidak runtuh, badan tidak luka, akidah berantakan, neraka yang menanti. Nah, bagi orang beriman, kehidupan akhirat lebih penting. Bagi orang beriman, kehidupan akhirat lebih penting. Nah, kalau mengaku beriman, buktikanlah kalau akhirat itu lebih penting. Nah, karena berbahayanya itu, ya kemudian biaya tidak terlalu mahal, kemudian tidak berisiko pula kepada nyawa mereka. Nah, akhirnya mereka beralih ke cara non-konvensional. Nah, kemudian yang ketiga, sejarah membuktikan kekerasan tidak pernah mengalahkan kaum muslimin.
perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu pasukan beliau lebih sedikit ketimbang pasukan lain. Bahkan dalam perang Hunain, sekali itu pasukan Nabi lebih banyak ketimbang musuh. 10.000 dari Madinah, 2.000 yang baru masuk Islam di Fatu Makkah, 12.000 pasukan menyerang orang-orang yang tidak menerima Nabi di Makkah. Ketika itu merasa banggalah kaum muslimin. Hari ini kita tidak akan kalah karena kita lebih banyak dari mereka. Lupa mereka kalau yang membuat mereka menang itu bukan jumlah. Sahabat itu masih lupa juga. Tidak ingat mereka kalau kemenangan itu dari Allah. Karena sudah dibuktikan, kamu sedikit dikasih kemenangan dalam perang Badar. Dalam perang Uhud kan kalah. Ia kalah karena tidak patuh kepada komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemaksiatan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, saya lebih mencemaskan kemaksiatan orang yang berjuang ketimbang kalah dalam perjuangan. Kalau kalah sudah berjuang, yang pahala tetap Allah berikan. Tapi kalau menang dalam perjuangan ada maksiat, tidak diberikan nanti untuk di akhirat. Jadi kita bersihkan diri kita dan kita terus berjuang. Ketika Allah melihat kita berusaha membersihkan diri dari segala maksiat, Allah buka pintu rahmatnya. Sehingga kaum muslimin yang sekarang dihina-hina dimuliakan, yang terpuruk diangkat. Yang orang tidak berani, yang orang berani memperlakukannya secara zalim, sekarang tidak berani. Itu siapa yang berikan? Allah. Jemput itu dengan amal saleh, jemput itu dengan perjuangan. Tidak, lo namuah dengan salat tarawih saja dah. Orang laiboh di sini. Awak nak menangkal sama sekali. Tidak ada antisipasi. Kita sibuk kesalehan pribadi. Awak jaga salah keluarga awak, lagi sembahyang untuk keluarga awak lah tu. Ya. Pak, ada orang buat minuman keras tu kadai ya, biasalah. Surang berdua tu nya. Ya. Awak kan rami, nak macam-macam gini tu. Pak, makin rami pak. Ya. Anman tu jago salah keluarga awak surang. Nyo kan nak manggaduh ke awak dah. Kemudian ala semakin banyak lah banyak lo baking di sini. Iko semakin menggilo ko pak. Lah makin rami lah buka prostitusi lo di sini. Ya. Awak jago salah anak gadi awak, jangan sampai satu-satu lo di sini. Awak jago keluarga awak, jangan campuri lo urusan orang lain lagi. Ya, ko inyo nama dosa nyo nang masuk neraka nyo, awak ndak usah satu-satu. Akhirnya sakampung masuk ke zinan. Ya, Pak balik ceritanya ko. Mari kita bergerak. Anang kedigiraan le Pak, ndak ada orang Jawa le do. Orang lah kasinan sadonyo. Ya. Kamasan tiang orang Minang memintih sebelum menyui. Tukar salah pepatah tu. Lah nyui abih baru dipintih. Itu salah. Kama apa inyo tambo tu? Orang Minang ko cadia, tentu di rantian nang kaman cucu, di batu nang kaman naruang, takile ikan dalam air lah tentu jantan batino. Iko ndak takile dalam air, lah di ujung muncuangnya ikan aku pak, ndak tentu jadinya. Tu bangga-bangga awak orang Minang, cadia apa? Kalau iyo buktikanlah. Nah oleh karena itu, ya mereka pindah ke sana. Nyawa mereka tidak beresiko, biaya murah, nah resikonya besar. Ya, akibatnya luar biasa. Nah yang diserangnya bisa jadi kawannya. Itu. Ya. Buktinya kan ada. Deknya awam, ada nggak berita. Ya, lah menista agamanya, bebaskan kecilnya. Ini menghancurkan kebinekaan. Orang masalah penistaan agama, kebinekaan saja langsung. Itu yang namanya perang opini, perang pemikiran. Awak menuntut hak awak sebagai orang beragama. Tapi nanti diatih kan, awak memecah persatuan. Beko kalau ada maliang, jangan dihukumnya. Memecah persatuannya tu. Ya. Kenapa? Nya punya hak lo, nya punya keluarga lo, nya punya dun sanak lo. Berang dun sanaknya beko apa cakap dalam masyarakat tu. Anang keindak-indak saja, tapi ingat kebatilan tu kalau tiap hari wak dengar bisa jadi bana beko. Abi miang dek bagi si, abi biso dek biaso. Kalau kane miang kata-kata, dek lah tiap hari kane miang, ndak kata-kata lagi. Abi biso dek biaso, harusnya kane biso ulah mati wak di patuaknya. Kini dia lah acok kane patu ulah tu nak mati mematuak aja. Ya. Inyolah dah lebih biso lagi. Adiklah bagai limang model tu.
Anda sadar. Orang kalau sadar, nyo capek rubah dirinya. Nah, perang pemikiran itu ndak sadar orang kalau nyo sedang diserang. Itu bahayanya. Kalau diserang jo senjata, sadar wak sedang diserang. Diancam orang jo senjata, sadar wak sedang dalam bahaya. Tapi kalau perang pemikiran, ndak sadar Pak Jibu sedang diserang. Ndak sadar kalau akidah wak lah hancur berantakan. Sampai mati wak merasa ndak berdosa jo. Luar biasa. Nah, senjata yang dipergunakan dalam perang pemikiran, media massa. Itu senjatanya ibarat nuklir tuh. Kalau dalam perang konvensional, itu bom atom tuh. Kalau dalam non konvensional, media massa. Bisa nambana tuh salah dinya. Nan salah tuh bana dinya. Bisa dengan media massa, orang bajalan jo istri orang, dikecian ninyo bajalan jo yang bukan mahramnya. Itu bisa tuh. Ya. Bahkan bapak bisa dibuat di media massa tu bafoto je orang yang apa tak pernah bafoto je nya. Nah, begitu hebatnya. Makanya ada yang menafsirkan Dajjal tu media massa. Tapi ndak lo diterima tafsir nama model itu. Dajjal tu yo Dajjal, orang pengicuh gadang. Media massa kan pengicuh gadang jo. Yo, pinyo ndak orang dah. Nah, kalau Dajjal dari segi sifat yo tu. Nah, akhirnya media massa kon bisa dipercaya berita olahraga cik, ya, berita kematian cik, itu bisa dipercaya. Salabiahnya nak bisa ada. Asyano maramin bola A10, itu nak perlu dicek-cek lah itu. Lakai yo aja nya. Kalau ada lo nan salah, itu percuma. Saya buka surat kabar tu. Media massa. Nah, ideologi ko serupa komunis, ateis, liberalis, sekularis, pluralis, ada lain sebagainya. Itu ideologi untuk merusak tauhid tadi. Nah, kemudian logika menyimpang. Contohnya slogan dan menyesatkan. Biarlah non muslim daripada muslim tapi korupsi. Apa ibu pilih mah? Jadi orang kafir jujur atau orang muslim penduto? Jadi mah. Pilihlah. Itu nanti daun-daun. Dibuatnya gambarnya ada gubernur berjilbab korupsi. Nah, ada menteri batato jujur. Pilih mana? Menutup aurat korupsi atau batato jujur? Itu. Pilih apa Pak? Nan heran awak, inyo muah lo milih. Itu nan heran awak. Kecian lah kau orang nama kecian. Kau siapa nama dia pilihan kau ya? Kau pilihan sasek keduanya kau. Jadi muslim yang korupsi, siapa menyuruh? Nggak ada, dilarang. Menjadi orang kafir jujur, nggak pernah lo nabi do. Kafir kalian asal jujur, nggak ada, nggak ada. Tapi dia awak iyo juga tu yo, cik. Iyo lo tu nak. Biarlah kafir asal nak korupsinya. Aku korupsinya. Alah dulu nanti tangkuk nan baru di Tigo Tampek, membelah diri. Situ tetangkoknya, siku tetangkoknya. Orang nan samo. Itulah media massa ada. Jangan dipabodoh-bodoh juga. Makanya dek sakyang muaknya, aduh kaum muslimin yang mengatakan, ambo haramkan nonton televisi, ambo haramkan membaca media massa atau media sosial dan lain sebagainya. Itu memang dek nak talok dinyo tersaring tu informasi-informasi itu. Akhirnya nyo menjauh karena takut mudarat itu. Tapi bagi yang bisa menyaring, itu tentu lebih tinggi nilainya. Dia berjuang untuk menerima mana berita yang benar, mana berita yang salah. Jadi media massa, ideologi, kemudian logika sesat, itu senjata yang diarahkan dalam perang pemikiran. Itulah pesawat tempurnya, itulah tank bajanya itu. Nah, kemudian ada beberapa bentuk yang bisa kita jelaskan hari ini, mungkin dua saja. Bentuk perang pemikiran yang pertama pemurtadan. Istibsyariyah atau tabasyiriyah, misionaris. Itu sejenis perang pemikiran.
Inyo nak mengancam nyawa orang. Dia tidak melukai orang. Dia merusak orang dengan pemikiran, dengan jalan non senjata. Nah, pemurtadan mengusahakan dengan segala upaya mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Pemurtadan sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi percuma kita mengatakan jangan memurtadkan orang. Itu sudah jadi fitrah mereka. Nah, kalau ingin supaya orang tidak memurtadkan kaum muslimin, itu ibarat menegakkan benang basah. Kenapa? Karena usaha memurtadkan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dan ketika di Mekah, Nabi tidak bisa apa-apa. Karena orang-orang Islam di Mekah sedikit, mereka lemah. Minal mustad'afin. Bilal bin Rabah disiksa. Tapi kalau ada backing awak, lebih bisa diselamatkan. Seperti Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar. Tapi seperti Ammar bin Yasir, ibu bapaknya dibunuh di hadapan matanya. Sehingga beliau terpaksa mengungkapkan kalimat kufur. Tapi hatinya tetap beriman. Terpaksa ketika itu. Dia tidak enak hati lalu dia datang kepada Nabi. Nabi katakan, tidak ada masalah selama dalam hatimu kamu tetap beriman. Dalam keadaan darurat, boleh mengatakan, saya tidak Islam. Darurat. Pikun tidak ada darurat. Nyawa tidak terancam, keluarga awak aman. Tapi namun saya mengecek ambun tidak Islam. Suhaib bin Sinan, ya, beliau dipukul sampai ditarik rambutnya, terkelupaslah kulit kepalanya. Amir bin Fuhairah dipukul sampai tidak tahu siapa dirinya, tidak sadarkan diri. Nah, semuanya itu gagal total. Tidak ada yang murtad, tidak ada. Nah, sekarang kamu mau masuk enggak agama kami? Kami kasih nih makanan. Mau? Tidak ada main nyawa-nyawa, tapi berhasil. Kenapa? Ya, karena yang dia cari memang yang lemah imannya, yang tidak berpendidikan, yang miskin. Nah, jadi pemurtadan bentuk dari perang pemikiran. Kalau memang Islam itu benar, kenapa banyak kaum muslimin yang miskin? Kalau Islam itu memang benar, kenapa kaum muslimin itu banyak yang lato? Itu kecilnya itu. Kalau memang Islam itu benar, kenapa negerinya banyak dijajah? Kalau memang kaum muslimin itu benar, ya Islam itu paling tinggi, nah kenapa yang paling banyak di dunia bukan orang muslim? Apa menjawabnya itu? Kalau yo Islam tu bana, bakok kumuah hidui awak. Itu. Orang kolah salah pakai ko. Kalau kamu nilai agamo, jangan dinilai dari manusianya, dinilai dari sumbernya. Nah, kesalahan manusia atau oknum tidak membuat agama Islam itu berkurang kemuliaannya. Nah, kita menilai agama orang juga begitu. Nilai dari sumbernya, bukan dari tingkah laku orang yang memeluknya. Nah, ketika berteman dengan non-muslim, dia baik, dia sopan. Berteman dengan orang Islam, mengecek kasar, tersinggung hati awak. Lika mungkin awak buat kesimpulan, agamonyo na lebih benar pada agama awak. Nah, mungkin dah. Itu kesalahan di manusianya tuh. Nah, ada orang menilai Islam dari orang-orang yang beragama Islam tapi tidak memahami Islam. Kalau dalam bidang akademik itu tidak ilmiah. Ya, kalau dalam agama itu pengkhianat tuh, menilai bukan dari tempat seharusnya. Nah, oleh karena itu jangan mudah tergoda. Ya, kalau ada orang Islam melakukan kesalahan, itu tidak akan merugikan Islam dalam artian berarti nama Islam berkurang kemuliaan. Tidak, di sisi Allah tetap dia yang paling mulia. Orang itulah yang hina, karena dia tidak menjalankan Islam sebagaimana mestinya. Nah, jadi minal mustad'afin atau mimma yu'aziba atau u'aziba fi sabilillah. Banyak sahabat-sahabat yang diazab, bahkan Umar bin Khattab. Beliau berani, beliau terang-terangan salat dekat Ka'bah. Dia dikeroyok. Nabi dilekatkan bangkai. Tidak ada yang berani mengambil kecuali Fatimah. Betul-betul terzalimi. Nabi hanya bisa bersabar, belum bisa memberikan bantuan kepada sahabat yang dimurtadkan. Disiksa untuk dimurtadkan. Tidak ada yang murtad. Nah, sekarang yang dimurtadkan oleh musuh-musuh Islam itu bukan bapak yang kaya raya, bukan anak-anak kita yang pendidikannya terjamin,
Mereka akan datang ke tempat-tempat bencana. Mereka akan datangi kaum muslimin yang tidak berpendidikan. Mereka akan cari kaum muslimin yang miskin. Itu nang kadi mangsa adik serigala. Bukan kaum muslimin yang pandai, yang pintar, yang kaya, yang terjamin kesehatan. Tidak. Nah makanya ulama mengatakan, sejahterakan kaum muslimin, itu benteng paling kuat untuk mengantisipasi pemurtadan. Dan kita terus menggaungkannya supaya mereka menghentikan. Nah ini kaum muslimin marah ketika ada di kampung terpencil orang murtad. Berang-berang tu, ndak kuat iman, ndak anu seperti Allah ju. Bagaimana imannya kuat? Belajar agama saja tidak ada. Bukan dia tidak mau belajar agama, ndak ada di sinan nang kamajan agama doh. Oh ada ustaz satu orang dikirim dari pusat. Inyo ndak bisa datang mengaji doh. Nyo sibuk pagi pulang petang, malam lah tati lantang dek kelatihan. Ya, asraman je kini ada syarat menerima zakat tu harus jamaah masjid. Kalau laki-laki jadi je lah. Kau pedusi yang tak wajib ke masjid. Padahal dia punya alasan tidak ke masjid. Dia harus berusaha mencari nafkah untuk anaknya berhubung suaminya sudah mati. Nah, jadi jangan salahkan saja orang tu. Tanya dulu kok model tu. Ada orang basobok nan surang santiang mengaji, nan surang lah kadang tak pandai mengaji. Mencaliak tu kecil orang yang di sampiang. Lah kadang tak jo pandai mengaji, ndak sakiti Allah jo ke agama ko. Ya. Apa kok? Model tu. Nah tanyalah pak tu. Kenapa bapak bisa begini? Lah kadang lu pandai membaca Al-Quran. Ya bagaimana saya membaca Al-Quran? Guru tidak ada di tempat saya. Bukan dia tidak mau. Awalnya terlanjur menyalahkannya, mencacinya. Nah sekarang itu kasusnya. Ada orang masuk ke agama lain. Tanya, bakok namuah pak pindah agama? Dari pertanyaan itu kita tahu sebabnya. Dari sebabnya kita antisipasi. Itu yang namanya pencegahan. Nah, jangan heboh saja. Oh, tidak boleh melanggar undang-undang. Tapi sebabnya tidak diberantasnya. Penyebabnya tu miskin, tidak berilmu, acok sakit-sakit. Kalau ada bencana di negeri kaum muslimin, caliaklah sianan tiba dulu. Anan lucunya di Filipina karena badai nak mencogok surang Allah aja. Nak ada nak dimurtadkannya. Lasa kamu jinyo saja. Maka jangan pabian saudara awak miskin. Jangan pabian saudara awak tuan naknya ndak berpendidikan. Fokuskanlah ekonomi kaum muslimin tu kasinan. Menguatkan fondasi umat. Awak kan satu tubuh kok. Awak kan satu bangunan kok. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Bagian tubuh yang satu merasa sakit, semuanya merasa sakit. Nah ingat, kalau dalam ilmu perang, benteng yang kokoh akan diserang dari tempat yang lemah. Di mana retak dindiangnya, sinan ka di pasamuannya tu. Kaum muslimin di mana celahnya? Dinan miskin-miskin, dinan ndak sekolah, dinan nacok sakit piti ndak ada untuk baube. Itu dindiang na lemah dia awak. Itu ketikanya terpengaruh. Ada seorang ibu menggendong anaknya. Mungkin dek paniknya lah bantu orang gilo. Bahkan kami memandangnya langsung takut. Iko lai waras ibu kau tonda. Rupanya menunggu suaminya pulang. Dari pagi anaknya nang ketek tu alun makan. Ya, bukti alun makan apa? Nang keluar ketika buang air gadang darah. Tak ada makanan ka dicerna. Isi paruit yang dicerna lek. Nah ketika ada seorang ibu bertanya ada apa, langsung menggaruangnya. Itu. Kalau tidak bertanya, wak tentulah bingung saja tu. Ditanya, manga, abang tu orang Paniang. Yo pak lum pulang, anak lum makan. Aku pakai piti. Bala ada giahnya pak. Kecap 100,000. Ya, dia giah 5,000 setu laweh dinyo tu. Dia awak 5,000 tu untuk beli cek tusuk gigi dia awak tak. Itu dia gian kau orang laweh dinyo. Anda aja namu sama kita. Ya, anda ada tu. Ya, laweh dinyo tu. Tu contoh kecil. Kini seandainya nambah tanya tu ndak orang Muslim, masalah.
Seandainya nan datang tu bandar narkoba, ayolah. Ya, ibu li namu anak, ko piti ha? 1 juta untuk ibu. Antan paket ko kasinan. Orang sedang litak, panik anak ndak makan, suami ndak pulang. Ditawarkan model tu, iman ndak ada. Ditolak atau ndak tu? Hah? Ditolak atau ndak tu? Ya. Kalau ada nama nolak, tu cerita mbui tu. Ya. Orang tersasak model tu, apapun dilakukannya agar anak Islam itu. Itu namanya masuk penjara tu. Ya, awak disuruh ngirim tiba-tiba tangkok sembuh. Ya kalau ndak ada piti mau nak makan atau paso. Datang orang Syiah, ayo. Babu litak anak ibu nak makan. Aku kami agiah sembako per bulan. Ya. Apa kau pak biasanya ada udang beli batu memang iyo. Ndak udang le ikan paus tu dibeli batu. Nah, kami agiah bantuan. Syaratnya ada. Tu. Ibu kalau salat madok ke Karbala yo. Itu. Dak ke Masjidil Haram le dah ya. Aku berasa ibu jadi orang kayo, hajinya ke Karbala bu. Nak ke Baitullah le dah. Jadilah. Asalai parui besi. Salahnya tu, ndak 100% salah. Nah, kalau tadi tu miskin benar tu. Kau nak miskin tu? Nyo punya kerja di instansi pemerintahan, pegawai negeri sipil. Anak batigo, suami lah meninggal. Anak sadonyo sedang sekolah, surang sedang kuliah. Makan minum bisalah dari gaji, uang sekolah tidak bisa. Datangnya ke kaum muslimin yang kaya raya, tidak dapat pinjaman. Datangnya ke badan amil zakat, lai dapat sekali setahun. Tahun bisuak nak bisa le dobo ya, nan lain pulo lai. Itu lo keceknya. Ya tu salah lah. Ya. Aneh lo tu zakat nama dia tu. Menolong orang tak sampai-sampai. Padahal piti miliaran, 1 miliar dibagikan, 2 miliar tertumbuk dalam rekening. Magiah bantu pitihnya nan diagian. Padahal piti umat tu nan diagiannya tu. Kau ndak baliaknya ke dianya, piti sedekah orang kok. Tapi bantu inyo na magiah. Jadi pilihnya bisuak, menangnya liak. Makanya ndak ada nampak. Ya. Harusnya badan amil zakat tu kantuanya serupa kantua pajak. Harusnya model tu. Pegawainya sebanyak tu pulo. Intelnya berserak-serak. Intel bagus tak? Intel na mendata. Siana miskin di siko. Siana wajib zakat siko. Ayo miskinnya tu ndak. Inyo bermaksiat atau lagi orang saleh. Atau diinteli itu. Ndak diumumkan dah. Siana ingin dapat zakat. Harus pengurus masjid. Tanda tangan. Malaki dapat. Jadirlah nyo salat ke masjid. Lah dapat. Ya baik-baiklah masjid tu. Ya, punya linknya, dapatlah nyo. Ndak punya linknya, ndak dapatnya. Harusnya zakat tu menyelamatkan ibu-ibu na model tadi itu tak. Tapi ibu tu kami akan mengadu, nyo ndak orang situ, KTP di luar. Nyo ndak punya orang yang kenal, ndak ada backing, ndak ada link. Ndak dapat dah. Akhirnya dimangsa oleh pemurtadan. Datang aliran sesat. Datang lo komunis. Ya, ibu, kalau masuk ke kelompok kami aman, makan lalok itu sekerja, misalnya, dan itu nak mustahil. Pokoknya anaknya sehat kini gua. Ya, dah jadi sakit gara-gara nak makan. Jadinya patuh. Masuklah dengan catatan Tuhan tu nak do buah. Itu. Awak kau terjadi dengan sendirinya kau mati habis cerita. Ndak do bangki-bangki, ndak do. Itu saja Pak. Yo. Ada kecil. Kalau itu saja ada. Ambo ke salat je nya. Ku puasa orang puasa je nya. Sampai-sampai saudara kita yang di luar negeri ndak bisa puasa, bukan dek ndak talok. Tapi nya bertanya model kau, sahkah puasa yang tidak sahur dan tidak berbuka? Itu pertanyaannya. Kenapa kamu tidak sahur tidak berbuka? Ndak ada nang ka di pabukuan, ndak ada nang ka di sahuran. Coba lihat cara awak berbuka ba. Ado jo merek makanan le, adir sinan. Dia mampir pergi ke pasar, ada pasar pabukuan namanya. Ya, menyadion pabukuan sebenarnya. Padahal nak di pasar tu mana banyak je pabukuan di luarnya.
Bali sate, nampak bakso, bali bakso. Nampak tapai, bali tapai. Nampak aji, bali aji. Pak Sanjay, bali Sanjay. Keciknya sedang puasa tu belanja, kau habis sadanya kau. Itu. Pas masuk waktu berbuka, makanlah Sanjay. Sudah tu tersumbek kerangkungannya. Anda abis ni itu dia. Cempak. Kurang tak puasa, tak ada berbuka, tak ada sahur, bertanya oleh sah tak. Awak justru bingung anang kadimakan. Inyo anang kadimakan entah ada atau tidak. Dia awak bingung memilih. Nah, untuk meningkatkan kekuatan umat supaya benteng awak tidak ada celah lagi. Itu yang dicarinya tuh orang-orang miskin tuh yang tidak bisa menolak tawaran itu. Itu pemurtadan namanya. Dan itu perang pemikiran tanpa melukai kita, tanpa senjata. Nah, bahkan seperti ibu yang protes itu, salah ulama itu, ulama ada salahnya. Kenapa? Karena ulama itu nak membantunya. Nak membantunya non muslim tadi ya. Buktinya nak rusak agamanya. Lazan Jumat tu anaknya wajib Jumatnya ndak je keluar sekolah ada. Tapi ya mohon maaf ambo. Heran ambo ke orang-orang muslim lo dan duduk di sini dan menunggu anaknya pulang sekolah. Nang gadang lo jilbabnya. Ndak merasa malunya. Itu nang kadiagiah pertolongan di Allah tu. Walulillah. Sampai itu berhasil. Ingat, wak menang bukan dek banyak awak. Awak menang semata-mata di Allah. Dan dua, dan terakhir. Itu bentuk perang pemikiran. Memisahkan agama dari sendi kehidupan. Memisahkan agama dari pendidikan. Memisahkan agama dari politik. Memisahkan agama dari militer. Memisahkan agama dalam hal-hal yang berlaku dalam kehidupan. Budaya, sosial. Tak boleh masuk agama dah. Sekuler namanya tu. Di agama tak mengatur pendidikan, kacaulah pendidikan tu. Dan diajarkan yang penting santiang matematika. Nemnya lagi 10 lah. Nang kurang ajarnya 10 juga sebenarnya. Tapi dek nemnya lagi tinggi, nyo juara. Nak ada dah. Dulu awak ada pelajaran agama. Ada pendidikan akhlak. Rusak agamanya, rusak sadonyo bidang studi. Kini rusak matematikanya, rusak sadonyo. Itu sekuler tu dalam bidang pendidikan. Mencampur duakan laki-laki jo produksi dalam pendidikan. Kalau TK jo SD bercampur apa ada? Kata pakar pendidikan Islam, SD jo TK dicampur laki-laki jo perempuan ndak masalah. Karena lembalik. Itu ibaratkan anak mancik jo anak kucing, sepiring berdua minum air susu. Dan anak mancik nak tahu kau anak kucing. Dan anak kucing lun tahu le kau anak mancik. Anak mancik lun tahu kucing kau musuh bebuyutannya. Dan anak kucing lun tahu pula mancik tu makanannya. Alun tahu le. Masih polos-polos. Tapi lah kadang anak mancik tu kajo kucing je nyo. Lah kadang anak laki-laki je padusi padahal fitrahnya berbeza. Cara mendidiknya tak akan sama dia tu. Awak saya di pesantren kalau lebih bicara masalah fikih ya, masalah bersuci, agak payah awak menjalihan. Aduh padusi do laki-laki. Kalau laki-laki saja, wak pupuah saja tu nyo tu. Kalau padusi saja, hantam saja tu nyo tu. Tu contoh ringan. Tapi kalau yo coba campur, yo memang harus ketat. Laki-laki jo padusi ibaratkan api jo bensin. Kalau ada din yang kacau, nak membakar. Ada api sebelah, ada bensin sebelah, ada din yang kacau, nak terbakar. Tapi kalau din yang kacau kau tidak ada, tu sama menyiram api jo minyak bensin. Amang anak awak, jo apa emaknya terbakar tu, jo janggui apa dia lelahnya di api tu. Malu sekeluarga tu. Ada awak justru pakai itu Sigmund Freud itu. Kecek Yahudi kau. Supaya laki-laki padusi berpacu. Nah, letaknya di satu tempat. Sehingga dan murid awak laki-laki gagah pergi sekolah. Tujuannya bukan menjalankan agama, tapi menarik perhatian lawan jenisnya. Ayat perhatian salah. Sekolah nambah campur je sekolah nang khusus. Lihat laki-lakinya. Sianan segeh. Itu. Kalau nambah campur kau bagosok kau. Berkilik rambut kau. Sakyang bagosok Sarawak kau inggok nyamuk tergelicik tu. Dek sakyang. Tapi niatnya nak menjalankan agama. Dapat perhatian lawan jenis. Anam padusi model tu loh. Rajin baraja supaya dapat perhatian lawan jenis.
Habis itu caranya kecek Sigmund Freud orang Yahudi kok. Awak pakai itu. Ya. Sampai lu ada ustaz menyampaikan, ambo kalau tahfiz, ambo pasang-pasangan anak kok. Jadi kalian pacaranlah untuk mendorong supaya rajin membaca Al-Quran. Kok telangkangnya di mana? Di mana sampean takut deh Pak? Di pelatihan guru untuk tahfiz. Inyo melatih guru. Kok inyo guru ngecek ke murid dia tu jadi inyo kan melatih orang. Asalamu pacarannya lay Islami, anulah. Kalau ada pacaran Islami tentu ada zina Islami beko. Sebelum berzina bacalah salawat dulu. Sukses perzinaan wa undang nak yatim makan. Alah. Itu namprang pemikiran tu. Yo nak. Awak pacarannya awak kalau sebut assalamualaikumnya. Awak tutup auratnya. Kan Islami tu. Anan dia awak nan awam yo nak. Yo nak ko lah. Adik kecen dek kawan itu ndak boleh dalam Islam do. Jangan sembarang-sembarang, jangan sok tahu dan lain sebagainya. Adi belanya. Dia nampak dinyo di TV model tu. Adi pisan dari pendidikan. Ya, agama diremehkan dan umum difokuskan. Kepintaran secara logika lebih diprioritaskan daripada kepintaran spiritual. Kok santiang nala nak wak. Indonesia ko juara olimpiade Pak, ndak Amerika pakai dah. Tahun 2009 kalau tidak salah ada acara talk show di Amerika itu yang Oprah Winfrey itu. Amerika itu namanya negara DO, drop out. Banyak pelajar siswanya nan DO. Rankingnya di dunia ketika itu di bawah Vietnam. Bayanganlah tuh Amerika kepintaran siswa mahasiswanya di bawah Vietnam. Vietnam itu di bawah awak. Akhirnya ibu bertanya, kamanan santiang-santiang tuh? Nan juara olimpiade sains tu kamanyo. Nan ketika di sekolah di sikonyo hafal 5 juz. Sudah tunyo kuliah, kamanyo. Ndak berjuangnya untuk Islam dah. Ini ditawar siko selah. Kau beasiswa $75,000 setahun. Kalialah 30,000 tu. Bagi orang Manggaleh tu ndak ditolak le tu. Tu beruntung gadang tu. Awak jadi warganya ke Indonesia murah saja, bantu masuk lapon nasi. Saya nak tergiur. Amakonyo santiangnya jangan kini saja. Pas gadang tu santiang puluh lah. Jadi ditanamkan ke kapal anak sadonan diusahakan kini ko seraan ke Islam serunya biswa. Kau mencari dokter kandungan saja produksi susah. Abah tanya je ibu-ibu tu ke kami. Ustaz, apa hukumnya tu aurat ambo dibukanya? Kan iya tu. Ambo ingin USG Ustaz, jangan nak tabalik, entah melintang, entah liu anak tindak, itu. Ada USG itu surahnya buka pariwak. Dia giahnya semacam gel. Ya diratuannya ke pariwak, baru dipakai alat tu, baru nampak isinya. Batu Ustaz, libu lihat tu. Ya, kau nak USG babu, oh nak tenang kami. Ya. Kami ingin tahu kau laki-laki produksi, tak perlu. Ya. Kau dapat laki-laki babu, oh senang banati. Kau dapat produksi, agak lembek stek, senang juga. Itulah la salah tu. Ya. Menganggap remeh karunia Allah tu. Memangnya Ustaz bisa menyelesaikan masalah tu. Tak bisa Ustaz menjawab itu. Ya balik bu ya. Ibu ingin model tu juga. Memang kadang-kadang anak tu tidak normal. Kalau hanya dirasuk-rasuk saja, susah, berisiko. Kini ada alat yang halal itu. Pijam boleh acok-acok, radiasinya ada je. Seperlunya. Apa menjawabnya tu Pak? Nah kalau Abul Qasim Az-Zahrawi, Al-Bukassis, beliau nak menjawab dah. Beliau kumpulkan anak-anak wanita, perempuan-perempuan pintar. Kemari kalian, ambo aja membedah tu bagaimana. Nah dan beliau memang Abul Qasis itu adalah bedah orang Arab yang paling ahli dalam ilmu bedah membedah. Penemu alat bedah beliau, penemu gips untuk menyatukan tulang patah beliau. Beliau penemu aslinya. Masih dipakai gips tu sampai kini. Nah kece ibu mambiak pitih tu Abul Qasim tu. Ambo aja bayi sekiannya SPP aja. Enggak.
gratis, nyanggap sedekah tu. Jadi nak ada pertanyaan tu ke ulama lagi. Karena doktor kandungan lah banyak padusi. Iko masak na mengandung padusi nan ahli laki-laki, itu naneran apa? Bako ibu agian saya tu ke kami. Mana emansipasi ibu? Punya kami nama biak ko pak ya. Iko pada laki-laki jadi khatib, nyo ingin lo jadi khatib. Laki-laki jadi presiden, nyo ingin lo jadi presiden. Laki-laki karajo di SPBU, nyo lah karajo lo di SPBU. Laki-laki mojek, lah mencogok lo nyo mojek. Ya. Kasih layang pak cewek. Tuan yang senyo, pakai le. Aku lah modus pak dia. Tiba di rumah Pak Bayi. Ya, terima kasih Pak ya. Sama-sama padusi rupanya. Ya, sekali itu yuk tendon tu. Ya. Laki-laki kacaiko hanya ingin pula. Laki jadi anggota dewan padusi ingin pula. Tapi nak lucunya apa-apa nak ada nak ingin model padusi dah. Ya, padusi hamil, dah ada laki-laki ingin hamil dah. Padusi Malayan dah ada padusi. Ibu punya hari ibu, anak punya hari anak, kami nak masalah, tak ada hari bapak dah. Tak ada demo-demo ke kami dah. Tak perlu tu. Ya. Itu nam perang pemikiran tu, Bu. Laki-laki itu adalah mitra. Ya, bukan saingan. Ada orang Yahudi, nyo tanamkan kawa. Laki-laki itu adalah rival saingan awak. Anaknya kakok lah. Kalau tidak, kamu lebih lemah dari laki-laki. Yang itu. Padahal Allah yang menetapkan fisik awak lebih lemah dari laki-laki. Kalau yojo kasamo, ibu harus konsisten. Kalau naik oto rami, ibu tagak, ajam berang-berang kami dua-dua. Ya. Hawa sama tapi. Tapi kenyataan, iku anak muda kurang ajar, tidak beradab. Orang gaik tagaknya pabian. Ya, agialah ke mak tu bagai bahannya. Kalau ibu mengecek kami jawab, hawa kan sama bu ya. Ya. Emansipasi kalau padusi, alan kalau laki-laki mu tak tahu namonya tu. Ya, anta eman sapi namanya, anta eman jadi itu tu yang perang pemikiran tu. Ada pendidikan kau tak selesai, 60% remaja umur 3-8 tahun. Ya, 60% umur 3 sampai 8 tahun mengaku sudah pernah melakukan hubungan suami istri tanpa memakai alat kontrasepsi dan melakukannya di rumah sendiri. Survei PKBI Persatuan Keluarga Berencana Indonesia tahun 2006. 100 orang 60 lah itu kerajo aja. 21,2% nak pakai pengaman di rumah sendiri. Kama apa jamaknya? Ya. Ketika tatangko ada anak sekolah berzina, eboh di media masa. Sia nang kanai, datuk nang kanai. Sia tu ni niat mamaknya. Ya, naknya aja ke manakannya. Ketua MUI kanai, kama peran ulama. Ya, mengaji senam pandai orang berzina juo. Mangai itu nan disalahan. Nam punya anak sia. Kama pak jo maknya. Ya. Kama. Ditanya kama pak awak di rumah model tu? Apa karajo? Amak kama, amak karajo pulo. Jadi ambo cari karajo pulo. Itu. Apa karajo lah ketiganya, keluarga apa karajo sekali. Ya. Ala pak baca berita tu. Ya. Survei KPAI 4.500 remaja di survei dia kuis. Ya, ada tu psikologinya, psikiaternya supaya ndak ragu menjawab, supaya ndak malu dan jawabannya memang dirahasiakan. 4.500 pelajar di survei, 97% menjawab pernah nonton film porno. 93% pernah mempraktekkan ajaran film tu. Iko yo bana murid teladan kok. Sekali nonton langsung dicibuannya. Minimal ciuman. 93%. Artinya 100 orang anak, 97 lah pernah nonton itu. 93 lah mengamalkan. Ya, kan betul kecik Nabi itu. Man alima wa amila. Sianan tahunya amalkan. Tapi maksiat. Itu saya masalah aja. Di mana menonton? Kalau dulu ndak ada. Bahkan awak saya nonton bola apa ke lapangan sama-sama ta.
Kan ada di kampung tu dibuatnya film tu nonton sama-sama sekampung. Di mana nonton tu? Kami nak do putar-putar. Di mana? HP. Siang balian HP. Apaknya? Amak nak satu. Ya. Nyo lataanlah api neraka ke tangan anaknya. Aman Ustaz, awak bisa mengawasi. Memangnya ibu bisa membuka file di sinan. Ambo kalau HP model ko Ustaz, namo saya HP pintar saya. Ambo bisa menelepon yang ngirim SMS-nya. Anang ke ibu awasi itu. Anang ke diawasi. Pandai sindak wadah. Aku bagian tu. Ada masuknya nanti itu. Tapi nak kini dah. Aku anak-anak TK lah HP main gadget. Main tablet. Orang minum tablet sehat, akhirnya main tablet sakit. Itu. Anan deh. Ustaz, anak wak lah tablet saya pengananya. Ya, rukiah lah Ustaz. Sampai itu. Anak gak di rukiah. Ya. Ambil tablet tu. Ya. Entah ku ada lo jin tablet nak tahu. Ya, tablet ke tabletnya, mau manggil tabletnya baru manggil tabletnya. Stay tablet. Ambil tablet tu selesai. Anak ke di rukiah. Di rukiah na tablet tu ada. Agi aja taruhnya dah. Di situ tu. Ya. Menurut data BKKBN 2010, 51% sejabodetabek lah zina. Zina nan sobat nanya kok. Ndak muka dimahnya kok, lah puncaknya kok. Kemudian 54% di Surabaya, 52% di Medan, 47% di Yogyakarta. Yogyakarta ada namanya 97%, khusus mahasiswinya saja. Ya 93%. Cuman 7 yang ndaknya. Nah salah aja. Itu hasil pendidikan awak. Masuk bantu orang idiot, suruh bawa kompiang, bawa. Suruh bawa topi kerucui, bawa. Suruhnya bakal luang patai. Ya, patai dibuat tali kegantungan pergi sekolah model tu. Bawa plastik asoi bantu orang gilo ya, dah idiot dia kau. Bantu orang gilo. Itu cara awak mendidik tu. Baru masuk diajar jadi orang bodoh. Ketika tamai coret-coret baju, itu nama matching tu. Masuk idiot, keluarnya tolol. Ya. Antalai sembahyang maghrib petang tindak. Konvoi di jalan sorak-sorak, macet orang lain sebagainya. Pulang ke rumah, nampak dia pak jamaknya anak bercoret-coret bajunya. Ada bagai di dado padusi tadi, tangan doha. Ya, latan tangan tu semprot cat. Nampaklah tangan tu. Kenang-kenangan. Itu. Ya, aman cali anaknya lulus dek baju bercoret, kecik apaknya? Alhamdulillah. Ya. Hari lulus kenapa? Alhamdulillah. Ya. Itu nampak dayus namanya itu. Anak berdosa papabian saja. Bagayuitnya dilia pak bisu. Ya Allah, ambilkan hakku dari orang yang menzalimiku. Zalim ba apulu ambo, lanjurkan bagiah, baju babalian, makan bagiahkan. Engkau zalim dek nak magiahkan hak. Magiah nasihat ketika anak melanggar. Itu haknya tu. Kewajiban orang tua. Akhirnya baca alhamdulillah. Ya. Ketika masuk sekolah, berkompeang-kompeang. Ketika sekolah, pacar-pacaran. Ketika tamai, coret-coret baju, buka-buka baju, cabiak orok dan lain sebagainya. Ketika kuliah, tawuran kerajonya. Nasib terpilih anggota dewan, laloklah di gedung tu lagi. Itu hasil pendidikan awak dah. Anda je tahu. Ada tu di kabupaten, nyo arisan, dapet anak. Satu lagi ibu tu, arisan, dapet anak. Kan hebat arisannya tu Ustaz. Ya, apa yang hebat? Nyewek komunitas rahasio. Lebih kurang 200 orang pesertanya. 3 orang ketika UN, ndak 1 UN. Ketahuanlah di situ. 3 orang siswi ko ndak ujian dek hamil. Apa kok bisa hamil nombor 3 kok? Nyo ikui arisan. Arisannya namanya tu. Awak mencabui lot dapat piti. Inyo lebih canggih rupanya. Dapat anaknya, dapat suami. Manangnya tu berlakulah seperti suami istri dalam waktu tertentu. Kok berasaki, dapat tu. Kok ndak berasaki, habis lah ketika menikah dan sebenarnya. Sepakai orang manutui. Manutui saja dan sepakainya. Mencegah ndak ada. Tak jadi balia. Anak senawiyah. Tetangkok di ibu kosnya.
Orang Jumaik, nyo Jumaik lo di kamarnya. Tapi acaranya lain. Akhirnya anak tu dibawa dari orang tuanya ke Malaysia. Tunan wak kecean. Padusi laki-laki ibaratkan api jo bensin. Dado din yang kacau, dibakar kampung sadanya. Ya. Ketik-ketik boleh ya. Lagadang mancik, lagadang kuciang, jangan samu jo lain. Kecik kuciang ko makanan ambo, kecik mancik ko musuh ambo. Aku bertinggal anak berdua membuat. Ya. Membuat PR baru di rumah berdua. Elok berdua di rumah yo. Amak pi belanjo, pak pi kerajo. Kalau mengantuk lelok, kalau litak ambil ada sulker belakang tu. Anggap saya rumah sendiri yo. Jadi cek je. Lalu dia anak awak. Mancik ko kalau disuruhan dikajar adik kucing dah. Ko bonyoan ke kucing. Jo piliang-piliang tu abis adik kucing dah kalau dia. Apa itu dalam Islam tu dari kecil. Makanya 10 tahun pisahnya lalok dari orang tuanya. 10 tahun umurnya agak tahu. Jago lalok jangan menyoncong saya ke kamar. Subuh jangan masuk-masuk saja. Ketika kalalok jangan menyoncong saja. Ada 3 waktu tu. Tak boleh anak masuk saja ke kamar orang tua. Supaya jangan mencaliaknya orang tuanya tersimbah. Pisahnya lalok. Kok punyanya saudara. Sama laki-laki. Boleh cek tempat tidur. Tak boleh sama selimui. Itu siana maja serinci itu. Islam tu jatuh. Tapi awak nak percaya tu untuk kebaikan. Awak lebih sok tahu pula lagi. Ya parenting awak lebih canggih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hasil pendidikan dipisah dari agama. Kalau dikecian agama, kuno namanya. Ya, pemurtadan sekuler, memisahkan agama dari sendi-sendi kehidupan. Itu 2 bentuk perang pemikiran. Ada westernisasi, sekularisasi, orientalis, ada lain sebagainya. Masih banyak lagi yang diserangkannya kapak je ibu, dan itu digambarkan di televisi, di media masa. Dibuatlah sinetron-sinetron manusia harimau, manusia serigala. Jadi cito-cito lu anak awak jadi manusia harimau. Ya. Besok kau manusia King Kong bagai. Ya. Ganteng-ganteng serigala, besok ganteng-ganteng King Kong, ganteng-ganteng baru. Itulah buat ah. Ya. Tiap sebentar. Hati-hatilah Pak Haji Ibu. Kamu nak melarang nonton TV tu. Pandai memanfaatkannya untuk kekuatan awak. Jadi awak nak lapai haji lah tu. Tolonglah saudara awak. Jangan gara-gara awak pai tambah lorana wajib tu zalim namanya. Ibadah sosial tingkatkan, ibadah individual tingkatkan supaya jangan dicela oleh Allah. Tingkatkan pula ibadah sosial. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan. Bukan untuk menakut-nakuti Bapak dan Ibu, tapi untuk membuat Bapak dan Ibu merasa waspada. Waspada bukan berarti menghilangkan kebahagiaan. Tidak. Nah, waspada itu justru untuk mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan bermanfaat.